Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin kelas kepada pemimpin upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini walaupun kondisinya seperti ini, Pembina kita upacara tetap memasuki lapangan melaksanakan upacara. apel bandara pagi Senin, yaitu tanggal 29 September 2025. Ya, walaupun kondisinya seperti ini, tetap kita menjalankan apel Penghormatan bandara umum kepada pembina upacara. di Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Watan Kumbung. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Terlambat. Ke belakang sana balik. Tarik, pindah. Pindah, balik pelan-pelan baru. Bendera merah siap. Pada. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Belum penyanyi, Rahmani.
merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjalanan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan selamat dan sentosa yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang negara untuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihillah
علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Bapak Kepala SMP yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir yang saya hormati pula, adik-adik peserta PPLK YIHNW Lombok Timur yang saya hormati, adik-adik siswa-siswi, santri dan santriwati SMP, SMK yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurahkan, senantiasa kita aturkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu dengan berkat rahmat, hidayah, dan ridhonya lah sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tentu dengan jasa, perjuangan dan jerih payah beliaulah, karena diutusnya beliaulah di muka bumi ini sehingga kita bisa melaksanakan, bisa menikmati hidup dengan aman, damai, dan bahkan melaksanakan kegiatan belajar seperti sekarang. Harapan dan doa kita mudah-mudahan kita semua, kedua orang tua dan seluruh guru-guru kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik siswa-siswi yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan upacara apel bendera pada tiap hari Senin, khususnya pada pagi hari ini. Wabil khusus lagi kepada adik-adik petugas yang sudah mau belajar melaksanakan salah satu kegiatan tambahan sebagai bentuk rasa syukur, sebagai sebuah seremonial atau kegiatan yang mudah-mudahan tentu harapan kita kegiatan-kegiatan seperti ini bukan hanya sekedar seremonial semata, tapi harapan kita adalah kepada kita semua, baik Bapak Ibu Guru dan kalian sebagai siswa-siswi, mudah-mudahan dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil hikmah dari kegiatan-kegiatan ekstra seperti ini yang kita laksanakan pada saat ini. Karena ketahuilah bahwa tentu pendidikan bukan hanya bagaimana kita duduk di dalam kelas, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, atau membaca referensi melalui buku digital dan YouTube yang hari ini sudah terbuka sangat luas dan sangat bebas. Tapi bagaimana pendidikan mengajarkan kita untuk hidup bersama, menumbuhkan rasa empati secara bersama, menumbuhkan kepekaan lingkungan secara bersama-sama. Karena kalau tujuannya hanya ingin mencapai kecerdasan otak, kecerdasan intelektual, maka hampir semua kita boleh mengatakan bahwa bisa tidak bersekolah, bisa tidak datang di sekolah. Karena hari ini tentu referensi, pelajaran, ilmu sesuai apa yang kalian butuhkan itu sudah terhampar sangat luas, sangat terbuka bebas, terutama dengan perkembangan teknologi dunia digital,
Maka oleh sebab itu, lagi sekali saya tekankan kepada kita semua, harus benar-benar menyadari, harus benar-benar belajar dari setiap rangkaian kegiatan, rangkaian peristiwa yang kita alami selama berada di sekolah. Yakinlah bahwa itu semua, apapun bentuknya, bagian daripada tahapan pendidikan. Maka oleh sebab itu, tidak henti-hentinya saya mengatakan, saya mengajak dan untuk kita bersama-sama. Hidup di sekolah ini adalah mengajarkan kita bagaimana hidup bersama, menumbuhkan rasa empati, saling menghargai, saling memberikan dampak positif kepada diri kita terutama, baru kemudian akan terwujud dampak positif kepada lingkungan di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita secara sosial bersama-sama. Maka yang paling nampak secara visual adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa disiplin diri kita, rasa penghargaan kepada diri kita pada setiap momen, pada setiap kesempatan, dan pada setiap waktu dan kegiatan. Karena kita berada di lingkungan sekolah, maka tentu harus beda dengan orang-orang yang tidak bersekolah atau yang tidak sedang berkehidupan bersama di dalam lingkungan sekolah yang terikat dengan waktu dan aturan. Satu yang saya ingin sampaikan adalah yang pertama, disiplin diri pasti akan berdampak kepada disiplin lingkungan. Baik lingkungan di dalam kelas, lingkungan ketika belajar bersama Bapak Ibu guru, ataupun lingkungan sekitar di mana kita tinggal hidup, supaya bukan hanya kita saja yang boleh nyaman, tapi orang lain perlu menjadi pertimbangan. Maka salah satu sektor dampak dari kehidupan kita bersama, memberikan dampak secara bersama-sama adalah bagaimana kita bersih kepada lingkungan tempat kita belajar maupun lingkungan sekolah secara umum. Beberapa hari atau bahkan mungkin sejak saya berada di lembaga ini, ya tentu kita semua berharap bahwa kita memiliki tanggung jawab yang bersama. Tanggung jawab moral kepada diri kita, tanggung jawab moral kepada peserta didik, dan tanggung jawab kepada lembaga yang kita di mana hidup beraktivitas secara bersama. Maka kebersihan menjadi suatu yang sangat penting. Kalau kita saja sebagai diri pribadi tidak senang dikatakan jelek, tidak senang dikatakan tidak ganteng, tidak senang dikatakan tidak cantik, irusan, atau timadan, atau kedokan, dan sebagainya, maka bagaimana kita mewujudkan mulai dari diri kita? Pertama tentu bersih, rapi, baru kita akan merasa bahwa oh, lingkungan yang saya tinggali, lingkungan saya lihat, lingkungan yang saya tiap hari itu juga bersih. Nah, kemarin saya agak sedikit, kalau boleh dibilang agak, ya kalau marah sudah terlalu sering saya marah, minimal malulah terhadap diri sendiri. Kelas tempatnya belajar kotor, lalu sampah yang ada di depan kelasnya sanggup dia hanya istilahnya bahasa kita tuh ngelewatinnya. Tidak sedikit pun terpikir oleh kita semua bagaimana memindahkan kotoran itu, membersihkan supaya pembelajaran yang kita lakukan bisa nyaman, bukan hanya terhadap diri kita saja, tapi bagaimana orang juga merasa nyaman melihat, menempati, dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Sifatnya seremonial. Itu yang saya bilang lagi sekali Bapak Ibu kepada kita semua anak-anakku, bahwa mari kita tumbuhkan rasa empati secara bersama, karena semua kita tentu memiliki pikiran yang sama.
Dan saya yakin semua kita adalah orang-orang terdidik yang penuh kesadaran dan tidak suka terhadap kotor, suka terhadap suatu yang tidak baik. Dan insya Allah saya pastikan bahwa tidak henti-hentinya kita semua dari Bapak Ibu guru kalian untuk mengajak kalian untuk bagaimana kita bersikap sebagaimana layaknya antara seorang murid kepada guru, seorang siswa antar temannya, sehingga tumbuhlah rasa empati, rasa kasih sayang, rasa hidup secara bersama-sama, memberikan kenyamanan sesuai dengan tugas dan fungsi kita bersama. Itu yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, harapan saya kita semua kegiatan-kegiatan apel, kegiatan-kegiatan pra pembelajaran, di sanalah kita mulai menunjukkan sikap disiplin dan keseriusan kita. Jangan sampai kegiatan-kegiatan ini hanya let's go be Bible saja, selalu begitu saja. Tidak ada manfaat dari hari ke hari yang bisa kita petik, bisa kita ambil minimal dari hari ke hari. Ada peningkatan kedisiplinan, ada peningkatan kesadaran bahwa kegiatan-kegiatan selama kita berada di sekolah bukan hanya ingin mendapatkan ilmu semata, tapi bagaimana berdampak ilmu yang kita dapatkan terhadap diri kita dan itu yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Mari kalau kita tidak mulai dari diri kita, maka siapapun yang mengajak, siapapun yang memerintahkan kita, pasti itu kita anggap hanya angin berlalu, begitu saja. Sementara kita namanya statusnya adalah sebagai pelajar atau penuntut ilmu. Maka biasakan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Dengan begitu kita terbiasa belajar bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri kita dan kepada orang lain. Ya, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf agak keras saya hari ini kepada kita semua, terutama kami sebagai Bapak Ibu guru, karena tentu kita menyadari bahwa posisi dan tugas tanggung jawab kita sebagai guru, sebagaimana namanya guru, yakni digugu dan ditiru. Maka kalau ada guru yang tidak mencerminkan akhlak sikap yang tidak baik, maka mungkin ada yang salah dengan status itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya tentu namanya kita manusia, apapun status jabatan dan sarjana yang melekat dalam diri kita jauh sebelum kita dilahirkan, ya tentu sudah 2 gelar yang melekat dalam diri kita semua, yakni mahallul khoto'i wan nisyan. Ini di mana kita semua berpotensi untuk selalu salah, berpotensi untuk lupa. Maka melalui kesempatan ini tidak ada kata lain kecuali kita sama-sama membutuhkan orang lain untuk kita saling mengingatkan ketika keliru, untuk saling membenarkan ketika kita lupa. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Lagi sekali, mulailah dari hari ini, silahkan kalau ada yang belum bersih kelasnya, silahkan dibersihkan. Namanya membersihkan bukan hanya memindahkan dari satu lokasi ke tempat yang lain, tapi taruhlah di tempat yang semestinya. Kalau sampah, silahkan taruh di tempat sampah, dibuang, supaya tidak mengganggu pandangan, tidak mengganggu pikiran, dan supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan selawat nahdlatul berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusalli
سيدنا محمد وعلى سائر وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمن نحدة بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Tagihan. Masing-masing pemimpin upacara, masing-masing pemimpin akan membubarkan barisannya.